salli wa sallim wa barik alaihi. Asbahu bada min Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzii an'ama bi ni'matil imani wal islam wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Ketua RT 007 Bapak Melki, yang kami hormati Ketua DKM Al-Juhaina, yang kami hormati Seksi Pendidikan Mushola Al-Firdaus Bapak Ustadz Yudi Sumarko, yang kami hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak, Ibu, Saudara, warga semuanya seluruh Presiden yang insya Allah senantiasa dalam rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Maka itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Maka celakalah orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap salatnya, yang berbuat riya dan enggan memberikan bantuan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak RT 007 Bapak Melki, yang saya hormati Bapak DKM Bapak Ustadz Muhaimin, yang saya hormati Bapak-bapak, ibu-ibu, warga Presiden dan anak yatim piatu yang saya sayangi, yang senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kami tarawih para alim ulama, para kiai, para dan para tokoh masyarakat yang alhamdulillah bisa hadir. Yang saya muliakan, yang saya hormati Ketua RT Bapak Melki selaku Ketua RT di Perumahan Pujan 4, yang mudah-mudahan beliau diberikan selalu kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama kita ucapkan kehadiran kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini kita diberikan kenikmatan sehat, berkah, rezeki, berkah, kesehatan dan bisa berkumpul bersama.
mengucapkan terima kasih kepada acara ini, mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ketua DKM Bapak Rizal Muhammad dan Ketua Panitia buka bersama dan konferensi Bapak Ustadz Sugiono dan beserta jajaran panitia lainnya. Dan tak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu atas partisipasinya dan sumbangsinya untuk melancarkan kegiatan buka bersama yang terkenang anak yatim di wilayah Firdaus 4 ini. Mudah-mudahan amal ibadah dan amal kebaikan kita diterima Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang berlipat-lipat ganda. Mudah-mudahan berkah dari bulan suci Ramadan ini dapat kita rasakan bersama melalui berbagi kita kepada anak yatim dan bersilaturahmi kita dengan sesama warga Firdaus 4 dengan acara buka bersama ini. Mungkin sambutan dari saya cukupkan tidak panjang lebar dan saya cukupkan sekian. Mohon maaf hanya apabila ada kesalahan dari kita. Mungkin untuk sambutan dari saya dulu saya tutup di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang menjawab salam saya pulang dari sini di depan rumahnya ada mobil baru. Suaminya bawa mobil baru, bukan istri baru. Sekali lagi, yang anak-anak yang menjawab salam kali didoakan mudah-mudahan ya di kelas kalian ranking 1 semuanya dan masuk surga semuanya. Nanti neraka sepi ya, nggak ada penghuninya. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kam min sha'imin laisa lahu min shiyami illa al-ju'a wal 'atash." Hadirin mukarramin, para alim, para ulama, para asatid wal asatidah, para sesepuh bin sepuh, wabil khusus yang pertama Al-Mukarram Bapak Melki, Bapak RT 007, Al-Mukarram Bapak Ustadz Muhaimin selaku Ketua Dewan Kemakmuran Musyola Al-Firdaus, Al-Mukarram Bapak Ustadz Sugiono selaku Bendahara DKM Al-Firdaus, Al-Mukarram Bapak Ustadz Bambang, dan Al-Mukarram Bapak Ustadz semuanya, Ustazah, Ibu, Bapak semuanya, anak-anakku, hadirin wal hadirat yang insya Allah dirahmati Allah. Pada sore hari ini kita oleh Allah masih dikuatkan melangkahkan kaki kita menuju Musyola Al-Firdaus, datang ke acara buka bersama dan santunan anak yatim. Kalau Allah tidak sayang kepada kita, mungkin hari ini kita ada dalam kubur, tidak dikesempatan bertemu dengan bulan Ramadan, tidak dikesempatan bisa saling bersilaturahim. Maka dari itu kita bersyukur pada Allah dengan menjadi hamba Allah yang berusaha menjadi lebih baik dari hari sebelumnya. Dan mudah-mudahan dengan kita selalu bersyukur, Allah akan memberikan nikmat lainnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat besar salam kita aturkan kepada
kekasih kita, uswatun hasanah terbaik dalam kehidupan kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, umatnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di mushola ini nanti di hari kiamat kita pede mohon syafaat baginda Rasulullah SAW, karena selama kita hidup kita menjadi umatnya yang cinta kepada baginda Rasulullah, yang rindu kepada baginda Rasulullah, yang cintanya, rindunya dibuktikan dengan senantiasa menjalankan ajarannya, sunnah-sunnahnya dikerjakan, hati dan diri kita senantiasa kita sibuk dan kita sibukkan, kita bacakan bersolat pada baginda Rasulullah SAW. Kita sama-sama memohon pada Allah, mudah-mudahan setelah kita semua dipertemukan dengan baginda Rasulullah dalam surganya, amin ya Rabbal. Itu adalah bulan yang ditunggu-tunggu oleh umat Islam seluruh dunia. Kenapa kok ditunggu-tunggu kehadirannya? Karena bulan Ramadan diturunkan oleh Allah kepada kita, kepada manusia, untuk menghapus dosa-dosa kita yang sudah kita kerjakan selama 11 bulan sebelum Ramadan. Dimulai dari bulan Syawal tahun kemarin, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Syawal, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Pastinya dosa yang kita lakukan lebih banyak daripada amal soleh yang kita kerjakan. Waktu yang Allah berikan dalam sehari semalam saja ada sholat subuh, ya coba sebelum sholat subuh kita lihat jam. Setelah selesai sholatnya, lihat lagi jamnya. Kira-kira sholat subuh kita ada 5 menit enggak? Pastinya tidak nyampe. Kalau ada orang sholat subuh, ya dari takbiratul ihram sampai salam selesai kok 5 menit, berarti sholatnya khusyuk banget. Misalkan kita buat rata-rata sholat kita 5 menit, subuh 5 menit, zuhur 5 menit, asar 5 menit, maghrib 5 menit, isya 5 menit, ya berarti dalam sehari semalam kita ingat Allah cuma 25 menit. Sedangkan waktu yang diberikan oleh Allah sehari itu ada 24 jam. Sejam saja tidak cukup. Maka dari itu ayo ya, mumpung bulan Ramadan, jangan disia-siakan Ramadan ini. Ramadan itu untuk menghapus dosa-dosa kita. Bahkan Ramadan ini bagi yang mengerti, dia akan berharap 1 tahun Ramadan semuanya. Rasulullah yang bilang, kata Rasulullah, "Wa ta'lamu ummati ma fi Ramadana la tamannau an takuna sanatuhu Ramadan." Seandainya umatku tahu tentang pahala yang Allah obrol, Allah berikan cuma-cuma kepada hambanya yang beriman, pastinya akan berharap 1 tahun untuk menjadi Ramadan. Ya, kenapa? Karena banyaknya keagungan di bulan Ramadan. Di antaranya yang lain, Ramadan itu setiap kita melakukan kebajikan, oleh Allah dilipatkan pahalanya sebanyak-banyaknya, kecuali puasa. As-sawmuli wa ana jazibili. Sholat apa yang kita kerjakan selama Ramadan, ada mengatakan sekali sholat di bulan Ramadan itu pahalanya sama seperti kita ibadah sholat 70 kali di Ramadan, bahkan lebih. Baca Al-Quran sekali di bulan Ramadan sama dengan 70 kali kita baca Al-Quran di bulan Ramadan. Kita sedekah sekali di bulan Ramadan sama dengan kita sedekah 70 kali di bulan Ramadan. Makanya berlomba-lomba mumpung Ramadan datang, ya, supaya kita nanti tidak menyesal di saat Ramadan. Apapun hamba yang beriman kepada Allah, beriman pada Rasulullah, melaksanakan perintah Allah, siangnya dia berpuasa, malamnya dia qiyamul lail, ya, bahkan tadabbur Al-Quran, sholat tahajud dan sebagainya, dia mengangkat 10 jari tangannya dengan hati yang khusyuk, dengan air yang menetes, berdoa dengan sungguh-sungguh, tidak ada satupun yang tidak dikabulkan oleh Allah. Sayangnya Allah akan diberikan pada kita. Bahkan Rasulullah pernah bilang ada 3 doa yang apabila 3 orang ini berdoa kepada Allah, mengangkat kepada Allah kedua tangannya, pasti Allah akan mengabulkan. Yang pertama siapa? Al-Imamul Adil, seorang pemimpin yang adil. Apabila dia seorang kepala rumah tangga,
sayang sama istrinya, sayang sama anak-anaknya, adil kepada keluarganya. Di saat orang tua, suami mengangkat kedua tangannya, berdoa apa saja akan dikabulkan. Seorang ketua kelas, ketua DKM, RT, RW, lurah, kecamatan, apalagi presiden, bisa dia adil kepada rakyatnya, sekali dia mengangkat tangannya kepada Allah, maka Allah akan dikabulkan. Yang kedua, doa yang tidak ditolak sama Allah, as-shaimu hatta yufṭira, orang yang berpuasa Ramadan sampai dia berbuka puasa. Setiap kita pasti punya masalah, ya kan? Ada yang bermasalah, suami dengan istrinya, orang tua dengan anaknya, tetangga dengan tetangganya, di tempat kerjaan, bawahan dengan atasannya. Masalah pasti akan datang. Masalah punya cita-cita belum dikabulkan oleh Allah, mumpung bulan Ramadan, ya. Yang merasa puasa, angkat tangannya. Yang bilang Rasulullah, orang yang berpuasa Ramadan sampai dia berbuka puasa, doanya pasti akan dikabulkan oleh Allah. Kok kita punya cita-cita belum dikabulkan di bulan kemarin, tahun kemarin di Ramadan? Yang bilang Rasulullah, angkat kedua tangan kita, kalau perlu siangnya kita puasa, ya, perbanyak baca Al-Quran, berzikir dan sebagainya, malamnya pun kita mulai. Ini hati-hati ya, ini di bulan Ramadan. Orang berbuat kebaikan, pahalanya dilipat gandakan sebanyak-banyaknya. Sebaliknya juga, di saat kita berbuat maksiat, dosanya juga dilipatkan sebanyak-banyaknya. Jangan sampai di bulan Ramadan ini kita melakukan sesuatu itu bisa menyakiti hati dan perasaan orang lain, sehingga orang lain itu merasa terzalimi, merasa teraniaya. Di saat orang yang merasa teraniaya, terzalimi karena sikap dan kata-kata kita, kok sampai orang itu ngangkat kedua tangannya sambil menangis, ya Allah, orang yang menyakiti hati dan perasaan Allah, jadikan dia sengsara, Allah bisa mengabulkan. Ya Allah, jadikan orang yang menghinaku, meremehkanku, nyakitin aku, buat dia kecelakaan. Bisa jadi doa kedua makan nongkrong, 10 hari ketiga Allah melakukan itu minallah, dibebaskan dari api neraka. Setiap kita ini pasti punya dosa, dan setiap dosa yang kita kerjakan seperti apapun pasti ada balasannya. Kata Allah dalam Al-Quran, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang pernah berbuat kebajikan sekecil biji zarah, biji yang paling kecil, misalkan kita tahu nih ada biji kecil banget, bahkan kayak debu kecilnya, perbuatan baik kita sekecil itu akan ada balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, dan barang siapa berbuat keburukan sekecil biji zarah, biji yang paling kecil pun ada balasannya. Artinya apa? Setiap kita punya peluang masuk neraka, ya. Jangan dibayangkan, Pak, gak apa-apa aku masuk neraka, ya, aku sudah biasa kok tes panas ke api. Tahu nggak kita? Tahu nggak kalian anak semuanya? Api yang ada di dunia ini, ya, api yang Allah taruh ke dunia ini, dulu Allah menyuruh malaikat Jibril ngambil percikan api neraka, asapnya doang. Malaikat Jibril masukkan, taruh api neraka di dalam ke bumi. Tapi jangan ambil utuh, asapnya saja. Tapi sebelum taruh di bumi, rendam dulu ke lautan. Asapnya neraka direndam ke lautan, lautannya kering. Direndam ke lautan kedua, kering lagi. Lautan ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kering lagi. Setelah direndam ke 7 lautan, baru ditaruh ke dunia. Yang kita gunakan, kalau bapak buat merokok, ibu-ibu buat menghidupkan kompor, yang ada kalau kebakaran semuanya disangus, bukan hanya kompornya, rumahnya, bahkan orangnya juga habis, ya. Itu api dunia yang awalnya api neraka, ya. Kalau kita siap masuk neraka, berarti kita sudah siap dengan betapa pedihnya api neraka. Maka dari itu ayo mumpung Ramadan, ya, kita berusaha pada Allah, mohon ampun pada Allah dosa-dosa kita yang banyak, dosa kita pada Allah, pada baginda Rasulullah, dosa kita pada kedua orang tua, pada guru, bahkan pada sesama manusia. Ya, kita berharap setelah Ramadan selesai, kita mendapatkan gelar yang dijanjikan oleh Allah, yaitu gelar muttaqin. Yang Allah bilang dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 183, kata Allah, "Ya ayyuhalladzina amanu", hai orang-orang beriman,
kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kamu sekalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang bertakwa. Yang diseru oleh Allah, yang dipanggil oleh Allah untuk berpuasa bukan orang Islam, tapi siapa? Orang yang beriman. Siapa orang beriman itu? Kata Allah dalam Al-Quran, innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kata Allah, orang beriman itu apabila disebut nama Allah, misalkan dengar suara azan saja, hatinya itu gemetar, hatinya takut, karena dia sadar suatu saat dia akan bertemu dengan Allah. Dia yakin suatu saat dia akan berjumpa dengan Allah. Dia yakin bahwa suatu saat dia akan mempertanggungjawabkan setiap perkataan dan perbuatannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan apabila dibacakan ayat suci Al-Qur'an, bertambahlah keimanannya, bertambahlah keyakinannya. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhan mereka berserah diri. Maka dari itu, kita yang hadir di sini ini, saya yakin adalah orang-orang yang beriman, yang disuruh oleh Allah untuk menunaikan puasa. Bapak, Ibu, dan anakku sekalian, coba tolong diri terhadap sini. Puasa itu capek enggak? Enggak. Mengerjakan puasa sebulan itu beban enggak buat kita? Enggak ya? Hebat kalian. Sholat 5 waktu itu beban apa tidak? Tidak. Tidak ya? Ringan apa berat kira-kira? Kebalikan dengan Pak Yudi. Kalau Pak Yudi, sholat itu jujur males banget. Mengerjakan sholat 5 waktu itu berat banget. Apalagi berjamaah. Puasa Ramadan ini berat banget, ya. Apalagi sedekah berat banget. Tapi apapun itu, seberat apapun sholat 5 waktu, seberat apapun puasa sebulan penuh, seberat apapun disuruh bersedekah dan sebagainya, karena yang menyuruh adalah orang yang adalah Allah, yang sudah memberikan kita hidup, kita sehat, keluarga, suami, istri, dan anak. Masa kita menolaknya? Di saat ada seorang lelaki, ini yang cowok, ini laki-laki semua ya. Di saat ada seorang cowok nih, jatuh cinta sama seorang cewek. Ceweknya bilang, "Mas, kalau Mas sayang sama aku, tolong buktikan cinta Mas sama aku." Yaudah, apa buktinya? Minta dibuktikan apa? Tolong beliin aku pulsa. Kira-kira dibeliin gak kalau kalian sayang sama pacarnya? Dibeliin. Ya, setelah sebulan 2 bulan pacarnya gak minta pulsa, tapi apa? Mas, hatiku jatuh rusak, beliin HP dong. Kira-kira dibeliin gak? Misalkan gak punya duit, pasti hatimu dikasih. Kamu apa nangis sama bapaknya tak beli HP baru? Itu baru sama pacar diturutin. Apalagi sama Allah yang sudah memberikan kita hidup, kita sehat. Bapak, Ibu, coba deh anak-anakku sekalian, seandainya nih, bayangkan, dengerin, bayangkan seandainya kalian nih ada di posisi teman kalian yang tadi berdepan, bapakmu hari ini sudah nggak ada untuk selamanya. Bayangkan, bapakmu hari ini sudah dipanggil Allah untuk selamanya, atau ibumu dipanggil Allah untuk selamanya. Kira-kira kamu hari ini bisa merasakan duduk nyaman nggak di situ? Pulang tuh nanti bisa ketemu ayah, ketemu ibu, bisa nggak demikian? Pastinya tidak. Maka dari itu ayo, apa yang Allah minta kita kerjakan, supaya apa? Yang ada pada diri kita jangan diambil dulu. Ya, sampai kapan? Pada saatnya tiba nanti, di saat kita sudah benar-benar siap ditinggal oleh ayah dan ibu kita. Yang terakhir, anak-anakku, mudah-mudahan ini sedikit bisa menjadi motivasi buat Ramadan kita. Ini Ramadan tinggal beberapa belas hari ya. Ini malam ini insya Allah malam ke-16 tarawihnya kalau nggak salah. 16, 17 Pak, 17 ya. Artinya apa? Kurang 13 hari lagi kita ditinggal dengan Ramadan. Sahabat Rasulullah itu menangis di saat Ramadan sudah menjelang akhir, takut-takut, khawatirnya Ramadan tahun depan sama Allah tidak diizinkan bertemu dengan bulan Ramadan. Sedangkan setiap hari dosa maksiat kita kerjakan, sama Ramadan kita tidak bertemu. Ya, ayo, mumpung Ramadan masih ada, musola kita isi bareng-bareng, sholat isya, sholat tarawih. Ya, nggak sempat misalkan